Untuk kamu yang baru berhijrah atau kamu yang lagi memperbaiki ibadah, jangan malu belajar ilmu fikih dari dasar karena memang ilmu fikih itu ada tahapan-tahapannya. Pelajari dari yang paling penting yang bersinggungan dengan ibadah kita sehari-hari. Karena kita setiap hari wajib sholat, maka kita harus pelajari apa yang berkaitan dengan sholat. Salah satunya adalah wudhu, karena sholat tidak sah kalau kita masih dalam keadaan berhadas kecil, dan hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan cara wudhu. Fardu wudhu yang pertama adalah niat. Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud melakukan suatu perkara dibarengi dengan melakukan perkara tersebut. Kita nih mau melakukan wudhu. Nah, wudhu kan pertama kali yang dibasuh itu adalah wajah. Maka hadirkan niat pas pertama kali air menyentuh wajah itu di hati, hadirkan niat bahwa saya bermaksud untuk melaksanakan wudhu. Gitu. Kalau niatnya hadir sebelum melaksanakan wudhu, maka itu tidak dinamakan dengan niat, tapi itu namanya azam. Kalau dalam sholat kan hadirkan niat ketika takbiratul ihram, hadirkan niat di hati. Kalau niatnya sebelum takbiratul ihram gimana? Itu bukan niat, tapi azam. Nah, ini keterangan di mana? Ada di dalam kitab Kasyifatus Saja. Nah, ada di kitab Kasyifatus Saja halaman 19. Pembahasan mengenai niat itu apa gitu. Perbedaan niat dengan azam ada ya di halaman 19. Kemudian kalau di dalam madhab Syafi'i memang niat itu penentu dalam keabsahan ibadah. Jadi niat ibadah kalau gak niat ya gak sah, karena niat ini pembeda antara ibadah dan bukan ibadah gitu. Tapi kalau misalkan di dalam madhab lain seperti madhab Hanafi, itu masalah niat itu untuk kesempurnaan ibadah. Nah, sehingga ada perbedaan di sini. Jadi kalau orang yang bermadhab Syafi'i itu kalau tidak niat maka ibadahnya tidak sah. Kemudian fardu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Seluruh bagian wajah harus dibasuh. Nah, bagian mana saja yang wajib dibasuh? Dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dengan ujung dagu. Kemudian dari pentil telinga kanan ke pentil telinga yang kiri. Itu kalau ditarik garis pakai benang ke bawah, itu seluruh yang ada di bagian wajah, di batas wajah itu semuanya wajib dibasuh. Sampai sudut-sudut mata itu wajib dibasuh. Nah, tapi kalau misalkan gimana nih kalau ada laki-laki ada jenggotnya gitu ya yang tebal gitu. Maka itu yang wajib dibasuh bagian luarnya saja kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya ini tipis, yang tipis itu kalau berhadap-hadapan kelihatan tuh kulitnya, maka wajib dibasuh sampai ke dalam. Jadi jenggot tebal itu, untuk jenggot tebal itu wajib dibasuh bagian luarnya. Untuk bagian dalamnya itu sunnah dibasuh. Tapi kalau yang jenggotnya tipis itu wajib dibasuh sampai ke dalam. Jadi apapun yang ada di bagian wajah wajib dibasuh ya. Termasuk kalau misalkan di pipi ada tumbuh bagian bulu yang panjang, itu juga wajib dibasuh sampai ke ujungnya. Dan termasuk ketika ditarik garis nih dari tempat tumbuh rambut ke pinggir ke bagian telinga. Nah, itu kan ada bagian rambut-rambut nih. Rambut kita kan tubuhnya gak lurus gitu kan, ada yang maju-maju dikit. Nah, itu bagian rambut yang masuk bagian wajah itu wajib dibasuh. Ketika mau wudhu, kalau wanita kan rambutnya panjang ya, tarik-tarik ke depan agar nanti bagian tersebut bisa terbasuh seluruhnya. Nah, dan penting ketika akan wudhu, hilangkan dulu make up, hilangkan dulu lipstick, hilangkan dulu eyeliner, apapun yang ada di wajah hilangkan dulu. Karena kalau gak dihilangkan wudhunya gak sah, karena terhalang oleh sesuatu sehingga air tidak bisa langsung menyentuh kulit. Atau bisa sih langsung menyentuh kulit tapi airnya keburu berubah karena make upnya, sama itu juga tidak sah. Kemudian dalam membasuh wajah wajib dilebihkan ya, jangan pas banget di dagu, pas banget di pinggir telinga. Kalau pas banget jatuhnya nanti malah takutnya kurang gitu. Makanya wajib dilebihkan supaya yakin bagian wajah ini terbasuh semuanya. Kemudian yang kedua adalah bagian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta sikunya ya. Jadi maksud ilal mirfaqoini itu sampai ke siku itu maksudnya adalah ma'al mirfaqoini beserta sikunya. Sikunya juga dibasuh, bukan sampai dengan siku tapi pas sikunya gak dibasuh, bukan, tapi harus sampai seluruh sikunya dibasuh, bahkan sunnah dilebihkan ya.
sunnah dilebihkan. Jadi melebihkan dalam membasuh wajah, melebihkan dalam membasuh siku itu sunnah. Dan orang yang melebihkan dalam membasuh wajah dan membasuh siku itu nanti di hari kiamat wajahnya akan berbeda, akan terang benderang gitu. Karena athar atau bekas dari wudunya ini. Kemudian dalam membasuh tangan itu sunnahnya dari ujung jari ya, dari ujung jari dulu sampai ke siku. Jadi sunnahnya memang begini. Nah, adapun kalau dari siku dulu bagaimana dalam madhab Syafi'i hukumnya tetap sah walaupun mulainya dari siku. Cuma ya sunnahnya dari ujung tangan dulu. Memang ada pendapat yang mengatakan kalau di keran sunnah dari siku, tapi kebanyakan imam madhab Syafi'i itu, imam yang bermadhab Syafi'i itu mengatakan sunnah dari ujung tangan. Karena memang kalau dari ujung tangan dulu, itu bagian kuku-kuku itu kan, kuku-kuku jari, itu nanti pasti terbasuh kalau mulainya dari ujung tangan. Sementara kalau di siku dulu, itu khawatirnya gak terbasuh karena datangnya air arahnya dari atas. Kemudian, nah, dan jangan lupa ya, cat kuku hilangkan, kemudian apapun yang menempel di kuku itu juga hilangkan. Gimana kalau tai kuku? Nah, kalau tai kuku itu menurut pendapat ulama madhab Syafi'i, memang ikhtilaf ya, ada banyak pendapat, tapi pendapat yang paling kuat itu mengatakan tai kuku juga menghalangi sampainya air ke kulit sehingga wudhu tidak sah. Tapi ada pendapatnya Imam Ghazali yang mengatakan bahwa tai kuku itu dima'fu, artinya wudhunya tetap sah karena memang tai kuku itu sering dijumpai gitu pada manusia. Karena memang sering dijumpai, sulit dihindari, makanya dima'fu. Nah, itu pendapatnya Imam Ghazali. Kemudian yang keempat adalah mengusap. Nah, yang sekarang mengusap. Kalau yang tadi membasuh, sekarang yang keempat adalah mengusap. Mengusap sebagian dari kepala atau sebagian dari rambut. Nah, masalah mengusap dan membasuh itu bedanya apa? Kalau membasuh itu ada berjalannya air. Makanya kalau dalam wajah dan tangan itu harus ada berjalannya air. Cirinya ada berjalannya air, itu ada tetesan-tetesan airnya. Sementara kalau mengusap itu tidak akan ada tetesan-tetesan airnya karena yang digunakan hanya adalah titik-titik air yang ada di tangan. Jadi gak ada aliran airnya gitu. Nah, itu bedanya membasuh dan mengusap. Yang wajib dibasuh ya basuh gitu ya. Gak boleh yang wajib dibasuh malah diusap. Maka itu wudunya gak sah. Nah, beda lagi kalau yang ini. Yang keempat itu kan mengusap sebagian dari kepala atau rambut. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i sebagian saja sudah cukup, beda dengan madhab lain ya. Nah, tapi kalau diganti dengan membasuh tetap sah ya. Jadi misalkan kepala kita diguyur nih pakai air, yang wajibnya kan diusap, tapi kita malah diguyur, ya tetap sah. Tapi kalau yang tadi dibasuh, wajah wajib dibasuh, diganti malah diusap, nah itu gak sah. Kemudian yang kelima adalah membasuh bukan sebagian gosur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kaki beserta mata kakinya. Nah, dalam membasuh kaki hati-hati bagian belakang kaki itu sering kali terlewat dibasuh ketika membasuh kaki ini. Hati-hati, harus dibasuh dan jangan lupa disela-selai ya, sunnah disela-selai. Dan membasuhnya itu yang wajib sampai dengan mata kaki dan lebihkan sedikit agar yakin terbasuh semuanya. Nah, kemudian yang keenam adalah tertib. Jadi tidak boleh ya urutannya dirubah ya. Tertib itu maksudnya tadi kan urutannya sudah jelas ya. Dari niat kemudian basuh wajah, gak boleh nih malah basuh kaki dulu baru basuh wajah. Nah, itu kalau seperti itu kan tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Sekian videonya untuk pembahasan fardu wudu, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Apabila ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar.